Ini sepenggal cerita sejarah saat 11 pemimpin pemberontakan PKI dieksekusi. Peristiwa ini terjadi pada bulan Desember tahun 1948. Bertepatan dengan dilancarkannya agresi militer II Belanda. Dikutip dari buku, Bahaya Laten Komunisme di Indonesia Jilid 2 Penumpasan Pemberontakan PKI, 1948, yang diterbitkan Markas Besar ABRI dan Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI. Setelah Purwodadi direbut oleh pasukan Kosasih, Komandan Brigade 12 memerintahkan agar Batalion Suryo Sumpeno mengamankan Purwodadi dan daerah-daerah sekitarnya, serta mengurus para tawanan yang tertangkap dalam operasi. Pada bulan Desember tahun 1948 Gubernur Militer Gatot Subroto memerintahkan agar Batalion Suryo Sumpeno segera meninggalkan Purwodadi kembali ke Magelang ke induk pasukannya. Di samping kekuatan Brigade 12 dan Batalion Suryo Sumpeno, kesatuan-kesatuan lain yang ditugaskan memperkuat operasi ke utara juga mendapat perintah kembali ke induk pasukan dan basis masing-masing. Antara lain Kompi Tentara Pelajar Solo kembali ke Solo dan Kompi Mobrik Polisi kembali ke Banyumas. Sementara itu pada tanggal 19 Desember tahun 1948, bertepatan meletusnya agresi militer II Belanda, 11 orang pemimpin PKI yang tertawan setelah melalui proses pengadilan kemudian dijatuhi hukuman mati. Hal ini disebabkan karena negara berada dalam keadaan perang. Hukuman mati itu dilangsungkan di Desa Ngalihan, Kelurahan Lalung, Kabupaten Karanganyar, Surakarta. Mereka yang menjalani hukuman mati di depan regu tembak ialah Amir Syarifuddin, pemimpin pemberontak yang semula Sekretaris Pertahanan Politbiro CCPKI dan pemimpin FDR. Suripno, Sekretaris Pemuda Politbiro CCPKI. Maruto Darusman, Sekretariat Jenderal Politbiro. Sarjono, Agitasi Propaganda CCPKI dan juga mantan Ketua PKI. Joko Suyono, Gubernur Militer Madiun yang juga Kepala Biro Perjuangan mantan Jenderal Mayor. Oi G. Huat, Ketua Bagian Penerangan Sopsi. Katam Hadi, bekas Jenderal Mayor TLRI. Haryono, Ketua Umum Sopsi. Rono Marsono, Pimpinan Pesindo. S. Karna, Residen PKI dan tokoh PKI Semarang dan D. Mangku, aktivis PKI Solo. Amir Syarifuddin sendiri tertangkap pada bulan November atau tepatnya akhir bulan November tahun 1948. Ketika itu, pada 29 November tahun 1948, Kompi Ranuwijaya dari Yon Kusmanto Brigade 6 yang bermarkas di sekitar Penawangan melakukan operasi pembersihan di pegunungan sekitar Kelambu. Dalam operasi ini Ki Ranuwijaya berhasil menangkap Amir Syarifuddin pada pukul 17.00 di Gua Macan Desa Penganten Kecamatan Kelambu setelah para pengawalnya meninggalkannya. Sebelum menyerah terjadi dialog jarak jauh antar pasukan pengepung dengan Syarifuddin. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa ia hanya mau menyerah kepada pasukan Panembahan Senopati. Kebetulan yang mengepung adalah Kompi 5 dari Batalion Kusmanto yang dipimpin oleh Letnan 1 Ranuwijaya. Tawaran Amir Syarifuddin tidak disia-siakan dan segera diadakan penggerebekan ke Gua Macan, tempat Amir Syarifuddin bersembunyi. Amir Syarifuddin dan bersama dua tokoh PKI yaitu Suripno dan Haryono dari Sopsi segera ditangkap. Mereka dibawa ke pos Kelambu dengan pengawalan ketat oleh satu peleton campuran. Setelah menyerahnya Batalion Abdul Hamid kepada Kompi Sukamto, Mayor Kosasih mengadakan inspeksi ke Godong. Ketika ia berada di Godong, mendapat laporan bahwa Amir Syarifuddin telah berhasil ditangkap dan dibawa ke pos Kelambu. Ia segera bergegas ke Kelambu untuk membuktikan kebenarannya. Setelah bertemu dengan Amir, Mayor Kosasih memerintahkan agar Amir Syarifuddin diberi pakaian baru dan segera diberangkatkan ke Kudus untuk diserahkan kepada Komandan Brigade 12 Letkol Kusno Utomo di Kudus. Sebelumnya, akibat pengepungan yang rapat ini, ditambah dengan bantuan alam yang berupa hujan hampir setiap hari, beberapa tokoh pemberontak seperti Joko Suyono, Maruto Darusman, Sayoga dan kawan-kawan yang berusaha melintasi garis demarkasi, berhasil ditangkap di sekitar Godong. Ketika diinterogasi ia menyatakan bahwa rombongan mereka akan bergabung dengan pasukan Sudiarto atau Suyoto yang disangkanya masih kuat. Ia tidak mau mengaku bahwa rombongannya berusaha melintasi garis demarkasi yang jaraknya tinggal beberapa ratus meter saja.